Bagaimana sih caranya supaya kita selalu berada di kondisi yang netral? Oke, ketemu lagi bersama saya, Erlang Prayuda di sini. Pernah nggak sih kamu mengalami kondisi di mana kamu hanyut dalam pikiran dan dalam emosimu sendiri? Kamu seperti tidak punya kendali atas pikiran dan emosi yang saat itu kamu rasakan. Ketika kamu mengalami hal seperti itu, biasanya kesadaran kamu sedang diambil alih oleh pikiranmu dan emosimu. Misalnya ketika kamu berpikir akan sesuatu, padahal kamu sedang melakukan sesuatu. Katakanlah kamu bekerja, tapi pikiranmu kemana-mana. Katakanlah kamu ibadah, tapi pikiranmu kemana-mana. Atau ketika kamu sedang beribadah atau melakukan hal yang lain, tapi emosimu merasa tidak nyaman. Emosimu seperti merasa bertolak belakang dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kayak kamu terpaksa melakukan itu. Atau ketika kamu lagi sedih, lagi marah, atau lagi senang, kamu hanyut dengan emosi itu. Kamu seperti tidak sadar atas dirimu sendiri. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita bangun sehingga kita selalu tetap berada di kondisi netral. Bagaimana caranya supaya kita bisa berada di kondisi netral tersebut? Langkah pertama yang perlu kita pahami adalah kita itu punya pikiran dan punya emosi, atau kita punya otak dan punya tubuh. Nah, seringkali otak dan tubuh kita itu tidak sinkron, tidak selaras, atau tidak coherence. Ketika tidak selaras, maka yang terjadi adalah consolidating atau error. Kamu melakukan apa, pikiranmu kemana? Atau istilah gaulnya adalah tidak mindfulness. Artinya begini, ketika kamu ingin berada di kondisi yang netral kapanpun itu, maka kamu perlu menyadari yang sedang kamu lakukan dulu. Cara yang termudah untuk bisa kamu menyadari adalah dengan nafas kamu. Oke, aku ajarkan bagaimana caranya untuk selalu berada di netral dengan nafas yang disebut nafas tantra. Dalam dunia tantra, kamu perlu berada di kondisi state yang netral ketika kamu menyadari esensi kehidupan. Esensi kehidupan ini disebut sebagai nafas. Jadi ketika kamu mulai tidak sadar diri atau pikiranmu kemana-mana atau perasaanmu yang gak karuan, kamu coba sadari nafasmu. Kamu sadari keluar masuknya nafasmu. Saat kamu tarik, pelan-pelan saja, gak usah terburu-buru. Dan usahakan nafasnya dari perut, bukan dari dada. Jadi kamu dari perut, kamu tarik lewat hidung ke hidung ya. Kemudian hembuskan juga secara pelan. Tarik pelan, sepelan mungkin, bahkan sampai tidak bersuara. Kalau nafasmu masih bersuara seperti, nah itu berarti bukan nafas yang pelan dan panjang. Nafas yang pelan dan panjang itu nafas yang tidak punya suara. Bahkan orang mengira kita sedang tidak bernafas. Itu yang lebih bagus. Jadi sebelum kamu melakukan sesuatu supaya netral, itu kamu nafas dulu. Nafas keluar masuknya diamati, disadari mungkin sekitar 5 menit, 10 menit. Setelah itu baru lakukan apa yang menjadi tujuanmu saat itu. Misalnya kamu dalam bekerja, atau kamu ketemu klien, atau kamu ingin melakukan sesuatu, belajar, entah apapun itu, bahkan mungkin kamu ingin berhubungan dengan pasanganmu, coba sadari nafasmu dulu. Jadi kita ambil jeda, tidak langsung sikat aja, tidak langsung dihantam aja, tidak langsung kamu prospek aja gitu. Jadi kamu perlu jeda dulu. Kan biasanya orang kalau ketemu klien, pikirannya udah kemana-mana nih, pikirannya udah langsung, wah ini kalau udah deal, nanti dapat duit sekian, nanti duitnya bisa gini-gini. Padahal prosesnya belum dijalani, tapi pikirannya udah kemana-mana, seperti mendahului takdir dari Tuhan. Nah, faktanya adalah kamu saat ini mungkin belum ketemu klien, baru mau ketemu, baru mau closing, tapi pikiranmu udah sampai ke akhir tujuanmu. Dan yang menghalangi seringkali adalah pikiran itu ke bawah sampai ketemu kliennya. Mending kalau kamu mikirin habis itu, oh ya sudahlah, ntar juga bisa sampai ke situ. Itu yang lebih bagus. Tapi kalau kamu pikirin terus sampai kamu ketemu kliennya, biasanya klien itu jadi batal. Atau ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu jadi nggak maksimal. Nah, hal itu terjadi karena pikiranmu sudah ngerecokin dulu, atau emosimu nggak netral. Misalnya kamu merasakan happy nih, seneng banget gitu ya, ada orang nawarin investasi, karena kamu lagi seneng, kamu iya-iya aja. Kamu nggak sadar bahwa apa yang saat itu kamu hadapi ternyata bisa merugikan kamu. Atau kamu saat lagi marah, ketika kamu lagi marah, semua orang dimarah-marahin, padahal mungkin saat itu yang kamu temui adalah potensial klienmu atau orang yang mungkin bisa berjasa dalam hidupmu.
tapi malah justru kamu responmu jadi nggak bagus. Responmu malah jadi membuat dia jadi nggak nyaman. Nah, untuk bisa netral, maka sebelum ketemu sama siapapun, sebelum keluar rumah, atau bahkan sebelum mengawali hari, usahakan coba nafas dulu. Waktu kamu tarik nafas itu pelan, waktu hembusin nafas juga pelan. Lakukan sekitar 5 menit, 10 menit, dan kamu akan lihat sendiri ketika kamu bisa menerapkan ini terus-menerus dalam hidup. Maka biasanya apa yang kamu lakukan itu lebih sepenuh hati, dan ketika kamu ketemu klien lebih mudah closingnya dibandingkan kamu mau ketemu tapi pikiranmu tadi atau perasaanmu tadi sudah kemana-mana duluan. Itu biasanya seringnya gagal. Pernah nggak kamu ngalami? Kalau pernah kamu bisa komentar. Nah, jadi itu adalah cara yang termudah yang bisa kamu lakukan, yaitu dengan menyadari nafasmu. Nah, kalau di private coaching itu biasanya aku ajarkan cara nafas yang lebih mudah lagi, sehingga ketika kamu melatih nafas itu kamu bisa mencapai kondisi trance atau kondisi relax yang lebih cepat. Nah, kondisi relax atau kondisi trance itu adalah kondisi netral sebenarnya. Jadi kalau kamu relax itu trance. Makanya orang napas paneng terus ngerokok itu karena dia mencapai relax saat dia ngerokok. Pada saat ngerokok dia netral. Tapi kebanyakan nggak semuanya juga itu kalau ngerokok juga belum netral juga, karena pikiran dan perasaannya masih berkecamuk. Jadi dia belum membuat mode bisu atau mode diam. Pikiran dan perasaannya itu belum dinonaktifkan, masih on. Jadi pikirannya kemana-mana, perasaannya juga kemana-mana meskipun lagi ngerokok. Artinya dia tidak menikmati, dia tidak santai dalam melakukan kegiatan itu. Nah, artinya begini, kalau kamu pengen netral, kamu perlu berada di kondisi relax. Kalau kamu berada di kondisi relax, kamu lebih mudah netral. Kenapa? Karena di situ kamu nggak ada ekspektasi, tidak ada pengharapan akan apapun. Nah, ketika di netral itulah kamu terkoneksi dengan alam. Karena alam itu sifatnya netral, seperti pohon, matahari, dan awan, bintang, dan semuanya, ya, alam kita itu rata-rata netral. Tanah itu netral. Ya, netral di sini adalah dia tidak punya ego, dia tidak punya kepentingan pribadi, atau dia tidak punya ekspektasi. Ketika kamu bisa meniadakan egomu, meniadakan keinginanmu, yaitu kamu berada di kondisi saat ini, ya maka yang kamu lakukan lebih maksimal. Mungkin gitu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.